Seperti kisah sinetron yang terjadi di dunia nyata, seorang istri tega berselingkuh dan bersekutu dengan pria idaman lain untuk membunuh suaminya sendiri. Bahkan pembunuhan itu dilakukan melalui sebuah skenario yang seakan-akan membuat suaminya terbunuh karena perampokan. Nasaruddin alias Acik adalah seorang pria berusia 44 tahun yang merupakan seorang pengusaha emas di Arso, Kabupaten Kerom, Papua. Acik memiliki istri muda yang berparas cantik yang bernama Virgita Legina Helu yang berusia 25 tahun. Dulunya Virgita adalah anak pembantu atau asisten rumah tangga di kota Jayapura. Virgita tinggal di pinggir laut dan tidak memiliki rumah. Virgita dinikahi oleh Acik ketika Virgita masih duduk di bangku SMP. Meski masih di bawah umur, Virgita beserta keluarganya mau menikah tanpa adanya paksaan. Acik sang juragan emas jatuh cinta kepada Virgita. Meski ada perbedaan umur yang jauh, tak menjadi halangan Virgita dan Acik untuk menikah. Setelah menikah, Acik sangat royal kepada Virgita, mulai dari disekolahkan hingga diberikan harta melimpah dan operasi kecantikan. Bahkan disebutkan make up dan alat kecantikan Virgita pun semuanya adalah barang impor yang tentu harganya sangat fantastis. Namun sayangnya kebaikan sang suami ini malah dibalas dengan perselingkuhan. Bahkan Virgita sudah berkali-kali ketahuan selingkuh oleh suaminya. Namun Acik juga berulang kali memaafkan dan memaklumi perbuatan istrinya karena menganggap Virgita masih muda. Hingga pada akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan berkedok perampokan yang merenggut nyawa Acik. Keluarga Acik sangat geram usai mengetahui bahwa pelaku pembunuhan Acik adalah istrinya sendiri yaitu Virgita dan selingkuhan dari Virgita. Sebelumnya Nasaruddin atau Acik ditemukan tewas di Jalan Hanurata, Distrik Muaratami, Kota Jayapura pada tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur. Acik tewas saat dalam perjalanan pulang bersama istrinya dari Jayapura untuk kembali ke Arso. Kala itu beredar video berdurasi 34 detik yang menunjukkan Virgita meminta pertolongan lantaran suaminya menjadi korban penikaman. Awalnya, Virgita mengaku bahwa ia telah dirampok oleh 4 orang yang kemudian melarikan diri dengan menggunakan mobil. Menurut Virgita, ketika itu Acik disuruh keluar dari dalam mobil oleh orang yang tidak dikenal dan kemudian orang itu meminta barang-barang berharga milik Acik namun Acik menolak. Acik pun melawan namun akhirnya Acik tewas setelah dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam. Dalam video itu memperlihatkan Virgita yang menangis di samping mobil berwarna merah sembari memegang tangannya yang terluka seolah-olah dilukai oleh perampok. Selain itu juga beredar video yang menunjukkan kondisi Virgita yang seperti linglung setelah apa yang ia alami. Setelah melalui penyelidikan, polisi mengungkap tidak ada perampokan seperti yang disampaikan oleh Virgita. Hal tersebut adalah murni pembunuhan dan pelakunya hanya satu orang yaitu Mahdi Mehraban. Virgita adalah otak di balik pembunuhan suaminya sendiri dengan motif asmara cinta terlarang antara dirinya dengan pria idaman lain yang menjadi tersangka pembunuhan Nasaruddin. Mahdi Mehraban adalah seorang pemuda keturunan Afghanistan yang berdomisili di Jakarta. Hubungan terlarang antara Virgita dan Mahdi sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir. Mahdi Mehraban adalah seorang pengangguran. Motif Mahdi Mehraban kepada Virgita hanyalah alibi cinta, namun Virgita dijadikan sebagai ATM berjalan. Mahdi Mehraban memanfaatkan hubungannya dengan Virgita sebagai sumber uang baginya. Bahkan Virgita diketahui sudah memenuhi kehidupan sehari-harinya selama keduanya menjalin hubungan asmara. Mahdi Mehraban ditangkap oleh kepolisian saat hendak meninggalkan Papua melalui Bandara Deis Elois Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Jumat 3 Juli 2021. Sedangkan Virgita sudah diamankan dari Kampung Tirowali, Kecamatan Baraka, Enrekang,
Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 4 Juli 2021. Kemudian Firgita diterbangkan ke kota Jayapura untuk proses pengembangan kasus tersebut. Penangkapan Firgita disoraki oleh warga saat dibawa oleh petugas. Lalu video penangkapannya pun menjadi viral di media sosial. Firgita pun mengakui perbuatannya kepada polisi. Sebelum kejadian pembunuhan Acik, Firgita dan Mahdi Mehraban telah bertemu dan berkomunikasi terlebih dahulu. Sebelum melakukan aksi pembunuhan itu, Mahdi juga sempat meminta uang kepada Firgita. Keduanya juga sempat bertemu di mall sebelum Firgita pulang bersama suaminya. Rencana pembunuhan tersebut ternyata sudah dibuat sejak 3 bulan lalu, yaitu sekitar bulan Februari 2021. Mereka membuat skenario yang membuat seolah-olah adanya perampokan. Atas apa yang dilakukan oleh keduanya, Firgita terancam hukuman 20 tahun penjara dan Mahdi terancam hukuman seumur hidup.